Isu sertifikasi juru dakwah kembali mencuat setelah tindakan Miftah Maulana Habibur Rahman atau lebih dikenal Gus Miftah dalam sebuah pengajian di Magelang, Jawa Tengah berujung masalah. Miftah dalam video yang menjadi viral tersebut terlihat mempermalukan penjual es teh bernama Sun Haji dan memakai diksi kasar. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, bahkan meminta agar juru dakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan melalui sertifikasi. Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji usulan mengenai sertifikasi juru dakwah yang digulirkan DPR. Hal senada juga dikatakan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali wacana sertifikasi bagi para pendakwah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa sebelum langkah tersebut diambil, ia akan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Lalu, siapa pihak yang berwenang menentukan kriteria sertifikasi? Dan bagaimana prosesnya? Apakah akan dilaksanakan secara adil dan transparan? Halo anggota DPR Kang Maman melalui Zoom. Selamat malam Bang, mohon maaf nggak bisa hadir. Selamat malam Bapak, terima kasih atas kesediaannya. Boleh nggak diberitahukan ke pemirsa ini apa motivasi Bapak yang mengusulkan sertifikasi DAI? Iya, kasus Gus Miftah ini menjadi momentum kita bahwa sungguhnya masih banyak para dai yang membuat kegaduhan di tengah publik, tidak memiliki kemampuan yang minimum dalam referensi keagamaan. Maka muncullah dai yang asal ngomong, banyak bercanda, menghina, mencaci, memaki orang lain, bahkan kadang kepala negara dan lain sebagainya. Momentum inilah yang sebenarnya ingin saya katakan bahwa pertama, sertifikasi itu adalah sebuah ikhtiar untuk menghadirkan seorang pendakwah yang berkualitas, punya wawasan keagamaan, punya wawasan kebangsaan, punya sense of humanity, sehingga dia tidak mencaci maki dan lain sebagainya, sehingga dia akan mampu menyodorkan nilai dakwah yang sejuk, toleran, argumentatif, dan cerdas. Tapi yang kedua yang ingin saya katakan, bahwa sertifikasi ini bukan upaya pembungkaman terhadap satu kelompok atau seseorang. Negara tidak boleh membungkam kebebasan the freedom of speech. Yang kedua, saya mengatakan bahwa ini bukan juga alasan untuk kontrol negara terhadap warga negaranya. Sekali lagi, sertifikasi ini dibutuhkan untuk dua hal. Pertama adalah menjaga kewarasan publik. Karena salah satu tujuan beragama kita, maqasid syariah itu adalah hifdzul akli. Kita tidak mau ada pendakwah yang membuat cerita-cerita hurafat, menganggap halayak bodoh dan lain sebagainya. Tapi yang kedua yang penting tujuannya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan mimpi Indonesia bisa mencapai Indonesia emas. Apakah Pak Prabowo sudah setuju? Saya rasa Pak Prabowo adalah sosok yang punya latar belakang intelektual yang kuat dari keluarganya dan pribadinya. Inilah kesempatan di mana Pak Prabowo tentu kemarin berterima kasih dengan netizen yang telah melakukan kontrol sosial lewat kasusnya Gus Miftah. Tetapi ini menjadi momen juga agar siapapun orang, apalagi dia pejabat negara, untuk lebih hati-hati, untuk lebih memperlihatkan kualitas ceramahnya yang membangun. 2045 kita menuju Indonesia emas. Tapi bagaimana mungkin tercapai bila seorang pendakwah tidak melakukan edukasi yang baik, dia malas melakukan literasi dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak mungkin menjadi bangsa yang cerdas kalau para pendakwahnya itu tidak cerdas. Apakah sertifikasi ini hanya untuk pendakwa dari Islam menurut Bapak atau seluruh agama? Jadi sertifikasi ini lebih tepatnya adalah standarisasi secara minimum. Nanti Kementerian Agama, kebetulan ada Dirjen Bimas Islam, akan mengajak seluruh ormas
yang ada, baik itu NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, atau apapun, pertama melakukan standarisasi secara minimum. Para dai itu, paling tidak dia menguasai referensi dasar agamanya masing-masing. Kalau dalam Islam, Quran, hadis. Apakah non-Islam juga, pendeta atau apa semua di agama lain juga harus disertifikasi? Saya rasa perlu, sehingga tidak ada orang yang melakukan caci maki, penghinaan terhadap baik secara internal. Quran misalnya menjelaskan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kita menghina sesembahan orang lain, karena itu akan berbalik arah. Mereka menghina Allah yang kita yakini. Itulah nilai bahwa sungguhnya agama itu harus saling menghormati, menghargai. Lakum dinukum waliyadin adalah bentuk toleransinya. Terima kasih Pak, nanti kita bertanya lagi. Bapak Kamarudin Amin, Dirjen dari Kementerian Agama. Apa kelanjutan dari wacana ini? Apa sudah ada pembicaraan resmi atau memang Pak Presiden sudah setuju atau bagaimana? Ya, Bang Hotman yang keren ya. Jadi begini, saya ingin menyampaikan pertama dulu bahwa sebenarnya Menteri Agama sudah membuat surat edaran tentang pedoman ceramah keagamaan yang untuk semua agama sesungguhnya. Untuk semua agama. Jadi itu sudah disampaikan bahwa misalnya seorang penceramah harus santun, harus menyejukkan, harus mendamaikan, harus menjadi teladan. Kemudian materi yang disampaikan harus betul-betul paham tentang agama yang moderat, kemudian memiliki wawasan kebangsaan, tapi itu paham tentang ternyata konstitusi. Itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada, tapi jadi Kementerian Agama sudah membuat surat edaran tentang pedoman ceramah keagamaan. Yang kedua, Kementerian Agama sebenarnya sudah melakukan peningkatan kompetensi atau kapasitas penceramah. Ada 12.000 penceramah agama yang sudah kita training. Tapi Gus Miftah masih ada seperti Itu Gus dia, Miftah. tidak ada yang bisa menjamin. Sertifikasi pun sebenarnya belum tentu menjamin seseorang. Sertifikasi tidak menjamin. Tidak bisa juga menjamin. Tetapi maksud saya gini, yang substantif adalah kita harus memastikan bahwa kapasitas kompetensi penceramah itu harus kita usahakan bersama-sama ya, bukan hanya pemerintah, oleh masyarakat juga, civil society, ormas keagamaan dan lain-lain. Tapi wujud konkret dari usulan ini sudah ada atau baru wacana? Sudah ada, kami sudah mentraining 12.000. Enggak, sekarang ini loh, ini kan baru nih, uji dai lewat sertifikasi. Itu dia. Ini sudah ada, itu kan yang dulu, ya yang baru sudah ada belum dengan adanya usulan dari Kak Mamang dari DPR? Sedang kita diskusikan. Sedang didiskusikan. Jadi begini, sebenarnya sekali lagi bahwa yang paling penting bagi kita itu adalah penceramah ini harus kita pastikan kompetensinya, kapasitasnya. Pertanyaannya yang muncul dalam wacana ini adalah apakah dengan sertifikasi itu memberikan otoritas lisensi dan hanya orang yang berlisensi dengan sertifikasi itu yang boleh ceramah atau tidak? Ya harusnya begitu kalau memang ada sertifikasi begitu. Kalau seperti itu saya kira secara sosiologis, sosiokultural Indonesia mungkin masih agak berat ya, karena begini, kita tahu Indonesia ini negara bangsa yang sangat multicultural ya, negara bangsa yang sangat besar, yang sangat luas. Kita punya itu 100.000 majelis talim. Majelis talim kita 100.000. Kita punya masjid itu 800.000. Jadi tentu butuh penceramah-penceramah nih. Dan kita harus bersyukur sebenarnya kepada penceramah, berterima kasih kepada penceramah selama ini karena mereka lah yang berhasil memberikan literasi kepada umat. Jadi menurut Bapak usulan ini nggak realistis? Bukan tidak realistis. Bukan tidak realistis, bukan tidak penting. Sangat penting, tetapi bagi kami yang paling penting adalah peningkatan kapasitas penceramah itu. Apakah penceramah harus berlisensi dulu, harus bersertifikasi dulu baru boleh ceramah? Nah ini yang harus kita kaji. Dan menurut saya untuk sementara ini belum tepat. Ya kita belum bisa mewajibkan. Jadi, tolong dijawab Bapak. Jadi menurut Bapak, apakah memang sertifikasi ini memang benar-benar diperlukan sekarang ini atau tidak perlu? Diperlukan dalam konteks memastikan kapasitasnya, bukan untuk memberi lisensi. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa seorang penceramah harus disertifikasi atau hanya yang certified penceramah yang boleh ceramah. Itu yang saya kira sementara ini masih berat untuk konteks Indonesia yang sangat besar ya. Terima kasih.